Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farzal Fadil, NIM 2007-3004. Saya akan menjelaskan bagaimana cara memahami metode pengujian konsumsi bahan bakar, baik itu solar maupun bensin, yaitu pengujian konsumsi bahan bakar yang menggunakan dua buah metode, full to full dan mid. Bagaimana penjelasan selanjutnya? Saksikan video ini sampai habis. Baik, di sini dalam melakukan pengujian konsumsi bahan bakar ada dua metode yang bisa digunakan. Yang pertama mid dan full to full. Mid atau multi information display. Hasil penghitungan konsumsi bahan bakar dengan metode mid bisa diketahui dari indikator yang terletak di belakang lingkar kemudi, biasanya satu rangkaian dengan speedometer. Secara umum, mid sudah digital. Jadi, pengemudi bisa langsung mengetahui seberapa banyak konsumsi bahan bakar yang digunakan dalam menempuh suatu jarak. Dan untuk metode full to full atau penuh ke penuh, artinya di dalam penghitungan konsumsi bahan bakar dia menggunakan perbandingan antara bahan bakar awal dengan bahan bakar setelah dipakai atau setelah menempuh jarak. Di sini menggunakan metode pengisian ulang bahan bakar dari penuh kemudian menuju penuh. Hasil perhitungannya yaitu pengujian konsumsi bahan bakar full to full dilakukan dengan mengisi bahan bakar ke tangki sampai penuh dan kemudian memastikan tidak ada udara yang terperangkap. Untuk memastikan proses ini, bahan bakar yang telah terisi pada tangki ditunggu selama 30-60 menit. Jika tidak terjadi penurunan, artinya tangki telah benar-benar penuh. Pada saat pengisian kembali setelah kendaraan selesai diuji atau setelah kendaraan menempuh jarak misalnya 50 km, maka dilakukan proses cooling down atau pendinginan kendaraan selama beberapa jam. Hal ini dilakukan untuk membiarkan volume bahan bakar di dalam tangki menjadi stabil dan tidak mengembang karena masih panas, yang akan menyebabkan ketidakakuratan pengukuran. Di dalam metode full to full ini, kita bisa menggunakan gelas ukur dengan cara membuat visualisasi sehingga konsumsi bahan bakar yang digunakan dapat dihitung dengan mili atau tidak. Jadi di dalam pengujian konsumsi bahan bakar kita bisa menggunakan rumus MBB sama dengan volume kali Pi per T dengan satuan kilogram per second. MBB ialah konsumsi bahan bakar, satuannya kilogram per second. Kemudian F, V atau volume bahan bakar dalam satuan liter. P, massa jenis bahan bakar kilogram per liter. Dan T sama dengan waktu per second. Di dalam penghitungan bahan bakar ini ialah menggunakan metode full to full. Di dalam skala besar, untuk penghitungan konsumsi bahan bakar, kita bisa contohkan yaitu seseorang ingin menguji konsumsi bahan bakar, kemudian dia mengisi penuh pada titik awal, lalu menempuh jarak dia mengisi penuh tangkinya pada posisi awal, kemudian menempuh jarak sebanyak 50 km, lalu dia mengisi lagi minyaknya atau bahan bakar pada posisi akhir. Sehingga dengan tangki 5 liter, lalu 5 liter, lalu pada saat diisi kembali sebanyak 3 liter. Jadi konsumsi bahan bakarnya untuk menempuh jarak 50 km ialah 3 liter dalam waktu sekian jam, sehingga
untuk pengukuran metode ini hanya bisa dilakukan pada saat kita menempuh jarak yang agak jauh, sehingga efisiensi waktunya bisa lebih berkurang. Sehingga untuk mempermudah dalam penghitungan konsumsi bahan bakar, kita bisa menggunakan gelas ukur atau buret. Kita misalkan pada RPM idle-nya kita buat 800 RPM. Maka alat tadi yaitu menggunakan gelas ukur langsung diletakkan pada karburator, sehingga aliran akan mengalir langsung ke karburator. Kita misalkan pada buret, ini buret saya misalkan, posisi minyak awal 10 mili, lalu ini ada beberapa poin. Maka pada saat kita menghidupkan mobil, kita bisa menggunakan dua metode. Yang pertama, kita perhatikan milinya atau berapa volume bahan bakar yang kita jadikan patokan. Misalnya kita patokkan sebanyak 1 mili. Jadi kita harus perhatikan pada saat posisi bahan bakar berada pada 10 mili, dia akan menempuh jarak atau memakan berapa second waktu untuk menghabiskan 1 mili bahan bakar tersebut. Sehingga kita ini adalah metode pertama, yaitu kita buat patokan volume bahan bakar sebanyak 1 mili. Lalu ada satu metode lagi, kita tentukan berapa second atau berapa waktu yang kita jadikan patokan. Misalnya kita patokkan selama 1 menit. 1 menit. Maka dalam waktu 1 menit ini, minyak pada 10 mili ini berapa yang dihabiskan dalam menempuh waktu 1 menit ini, sehingga patokannya kita berada pada waktu. Jadi volumenya yang akan bervariasi. Nah, kembali lagi kita ilustrasikan bahwa dalam 800 RPM ini, yang pertama kita akan menentukan metode pengujian dengan menentukan jumlah volume. Maka diketahui 800 RPM, maka volume yang ditentukan ialah 10 ml. Lalu pada saat pengujian akan diperhatikan berapa waktunya. Jadi kita ilustrasikan waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan 10 ml ini dalam RPM 800, yaitu 15,66 second. Maka bisa dihitung. MBB sama dengan V kali Pi per T. V-nya diketahui 10 mili dikali P ini adalah massa jenis bahan bakar. Jadi bahan bakar yang kita gunakan, kita misalkan adalah solar. Maka P-nya adalah 0,88 kg per liter dalam waktu 15,66 second. Sehingga 10 mili ini
kita konversikan ke dalam liter menjadi 0,01 liter dikali 0,88 kg per liter per 15,66 second. Maka hasilnya adalah 0,005619413 kg per second. Nah, seperti ini perhitungan apabila kita menentukan secondnya atau kita menentukan volumenya. Dan untuk metode pengujian lagi kita bisa menentukan berapa waktu yang kita jadikan patokan. Dan inilah perhitungan atau contoh perhitungan dalam menghitung konsumsi bahan bakar. Dan biasanya untuk perhitungan konsumsi bahan bakar dilakukan pada beberapa tingkatan RPM seperti idle, putaran menengah, dan putaran tinggi. Baik, sekian video penjelasan dari saya. Semoga dapat dipahami oleh rekan-rekan atau teman-teman sekalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.